Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Tujuan kota dan pemukiman yang berkelanjutan adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan kota dan pemukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030 melalui RANTPB ditetapkan 10 target nasional. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur, dan pelayanan perkotaan serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Di tahun 2003 ditargetkan akan tercapai poin-poin berikut. 1. Akses perumahan layak bagi semua aman dan terjangkau. 2. Akses layanan infrastruktur dasar. 3. Penanganan kawasan kumuh yang berkelanjutan. 4. Layanan ruang publik yang memadai. 5. Pengolahan urbanisasi sebagai perencanaan pemukiman dan perkotaan. Itu adalah kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara, menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Ini adalah pengertian sedikit tentang narkotika yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, apa narkoba berbahaya? Ada dua yang berkemungkinan, yaitu memberikan manfaat dan merusak kesehatan. Memberikan manfaat yaitu jika sesuai dengan resep dokter, yang merusak kesehatan yaitu jika dikonsumsi berlebihan yang berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Jenis-jenis narkoba ada dua, narkoba sintetis dan narkoba Jenis-jenis narkoba ada tiga, narkoba sintetis, narkotika semi-sintetis, narkotika alami. Narkotika jenis sintetis yaitu didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Sedangkan narkotika semi-sintetis yaitu pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Yang terakhir, narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Maka dari itu, narkotika alami ini sering dijumpai oleh pengguna narkoba karena dia itu mudah dijual di pasaran. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Yang pertama, dehidrasi. Kenapa sih bisa menimbulkan dehidrasi? Karena penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terjadi, tubuh akan merasa kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Yang kedua, halusinasi. Banyak pengguna narkoba yang sering berhalusinasi karena
Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba, seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Jika menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu, terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Yang keempat, kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika pemakai menggunakan obat tersebut dalam dosis tinggi atau dikenal dengan overdosis. Yang kelima, gangguan kualitas hidup. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.